Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Permana, NPM 21141415037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul tentang pemanfaatan Lactobacillus plantarum 1RN253 dan pewarnaan alami berbahan nabati dalam pembuatan tapai probiotik. Ini adalah profil saya. Pendahuluan. Tapai. Tapai merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan yang mengandung karbohidrat atau sumber pati. Berbahan sumber karbohidrat yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan tapai antara lain buah sukun, biji teratai, beras ketan, dan singkong. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan baku yaitu singkong dan bahan pewarna alami berupa ubi jalar ungu, buah naga merah, dan daun fuji. Ragi dan bakteri asam laktat berupa Lactobacillus plantarum 1RN253. Bahan kimia meliputi bahan yang digunakan untuk analisis kimia dan biologis. Metode penelitian. Metode penelitian dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap RAL yang terdiri perlakuan. Yang pertama, pewarnaan alami dengan 10%, pewarnaan alami dengan 15%, pewarnaan alami dengan 20%, dan pewarnaan alami dengan 25%. Masing-masing perlakukan diulangi sebanyak 4 kali. Hasil, tabel dan gambar, serta pembahasan. Nilai pH tapai singkong dapat dilihat di gambar 1. Nilai pH atau keasaman merupakan salah satu kriteria keberhasilan dalam pembuatan tapai. Total asam titrasi pada tapai singkong. Berikut adalah gambar 2. Kadar alkohol tapai dan singkong. Berikut gambar 3. Total bakteri asam laknat tapai singkong. Berikut tabel total bakteri asam laktat dan tapai singkong. Total kamir tapai singkong. Berikut tabelnya. Penilaian hedonik. Berikut tabel penilaian hedonik keseluruhan tapai singkong dan gambar hasil. Pembahasan. Gambar 1. Semakin rendah dengan semakin banyaknya jumlah pewarna alami yang ditambahkan, mikroba yang terlibat dalam pembuatan tapai yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus plantarum 1RN253. Nilai pH tapai singkong yang dibuat tanpa penambahan bakteri asam laktat sebesar 5,69 setelah 2 hari. Nilai pH tapai singkong yang dibuat dengan penambahan Lactobacillus plantarum 1RN253 sebesar 4,2. Gambar 2. Semakin banyak pewarna alami yang ditambahkan, maka akan semakin tinggi total asam titrasi yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah asam laknat yang dihasilkan selama proses fermentasi. Kamir dan bakteri asam laknat yang digunakan akan dimanfaatkan sumber gula pada singkong ataupun sumber karbon. Gambar 3. Peningkatan kandungan alkohol dengan semakin banyaknya jumlah pewarna alami yang ditambahkan. Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan enzim invertase dan zimase. Enzim zimase mampu memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim invertase berperan dalam
mengubah glukosa menjadi bioetanol. Kandungan alkohol tapai probiotik yang dibuat dengan penambahan pewarna alami berbahan nabati sebesar 0,32 sampai 0,60%. Pembahasan tabel. Total bakteri asam laknat secara umum mengalami peningkatan dengan semakin banyaknya jumlah pewarna alami yang ditambahkan, menunjukkan bahwa penambahan pewarna alami akan menambah nutrisi bagi bakteri asam laknat. Semakin banyak jumlah bakteri asam laknat, jumlah asam yang dihasilkan juga meningkat sehingga akan menurunkan nilai pH. Tabel 1, jumlah bakteri asam laknat 10⁻7 CFU per G. Fermentasi hari kedua sebanyak 10⁻6 CFU per G. Pada hari kedua, inkubasi berkisar 10⁻6 CFU per G. Total bakteri asam laknat tapai singkong 10⁻8 CFU per G. Tabel 2. Kamir merupakan salah satu mikroorganisme yang berperan penting dalam pembuatan tapai. Total kamir pada penelitian ini lebih tinggi, yaitu 10⁻9 CFU per G. Penambahan pewarna alami dalam hal ini ekstrak ubi jalar ungu, ekstrak buah naga merah, dan ekstrak daun fuji yang mengandung nutrisi dapat mendukung pertumbuhan kamir. Metaboloid yang dihasilkan oleh mikroorganisme dapat menjadi penghambat bagi mikroorganisme itu sendiri. Tabel ketiga, penilaian hedonik secara keseluruhan terhadap tapai yang dibuat dengan penambahan beberapa pewarna alami. Penilaian atribut mutu tapai, yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dapat kecenderungan peningkatan kesukaan penulis dengan semakin banyaknya pewarna alami yang ditambahkan, terutama pada tapai yang ditambah ekstrak buah naga merah. Peningkatan skor hedonik disebabkan karena dengan semakin tinggi konsentrasi pewarnaan alami yang ditambahkan, tapai cenderung mempunyai warna yang lebih pekat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arjanti 2016 yang menambahkan bubuk antosianin yang berasal dari kulit buah naga merah dalam pembuatan bolu kukus. Semakin banyak jumlah yang ditambahkan warna bolu kukus, semakin lebih merah warna tapai singkong yang ditambahkan pewarna alami disajikan pada gambar 4. Gambar 4. Tapai yang dibuat dengan penambahan ekstrak buah naga secara umum lebih disukai. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan warna tapai. Penambahan ekstrak buah naga menghasilkan tapai yang berwarna merah hingga merah muda. Selain warna, atribut sensori tapai yang diamati secara deskriptif juga meliputi pewarnaan aroma, rasa, dan tekstur. Secara statistik, pada penilaian aroma, rasa, dan tekstur tapai berbeda tidak nyata. Data tidak ditampilkan. Simpulan, tapai singkong yang dibuat dengan kombinasi kamir dan Lactobacillus plantarum 1RN253 serta penambahan beberapa konsentrasi pewarnaan alami berbahan nabati, yaitu ekstrak ubi jalar, buah naga, dan ekstrak daun fuji, mempunyai karakteristik kimia, mikrobiologis, dan sensoris yang berbeda. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.